안녕하세요, 여러분. Selamat datang di Bahasa Korea level 1, pertemuan kelima. 자, 우리 주제는 일상생활이고요. 네, tema kita adalah tentang 일상생활, artinya kegiatan sehari-hari. Jadi ilsang, ilnya itu hari ya, ilsang, daily, 생활, kegiatan atau aktivitas. Di sini nanti ya Rabun akan membahas tentang kita biasanya tiap hari ngapain aja gitu ya, terus melakukan kegiatan apa gitu. Oke. 자, 발음부터 시작하겠습니다. Kita mulai dari 발음 dulu, pelafalan. Nah, ini sebenarnya ya Rabun udah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika ada bacim biep, nih ketemu sama nian sama miam, maka biepnya, ya, bacim biepnya ini akan dilafalkan menjadi bacim miam. Ya, jadi M gitu ya. Jadi contoh di sini 갑니다 dibacanya 갑니다. Nah, jadi miam di sini. 갑니다. Sama dengan 합니까 dibacanya harusnya 합니까. 있습니다 yang benar bacanya 있습니다. Gitu ya. 있습니다. 자, kita baca bareng-bareng ya 여러분 ya. 자, 수지 씨가 영화를 좋아합니다. 좋아합니다. 자, 수지 씨가 지금 극장에 있습니다. 극장에서 영화를 봅니다. 극장에 사람이 많습니다. 영화가 재미있습니다. Nah, jadi ini bukan dibaca sepnida semuanya atau hapnida ya, tapi hamnida semnida. Nah, untuk artinya gimana? Nah, kita tidak fokus ke tata bahasa dulu ya, ini hanya untuk artinya doang, nanti habis ini kita bakal belajar gitu ya. Si Suji, dia suka Yonghwa. Yonghwa itu artinya film, 좋아합니다 artinya suka. Kemudian si Suji ini, 지금 sekarang, 극장에 di bioskop 있습니다. Ada. Jadi sekarang itu Suji ada di bioskop. 극장에서 di bioskop 영화를 봅니다. Nah, dia di bioskop itu menonton film. 극장에 사람이 많습니다. Di bioskop itu ada banyak orang atau orangnya banyak gitu ya. 영화가 재미있습니다. Filmnya itu seru atau menarik. Oke. Nah, kita mulai dari Tano, kosakata di sini ada berkaitan dengan dongsa dulu ya Rabun. Dongsa ini kata kerja, kata tindakan ya. Dongsa, dong itu dari kata idong bergerak ya. Tung, nah sa berarti kata kerja dongsa. Oke, yang pertama ada kata pergi. Yang perlu ya Rabun ingat, biasanya kata kerja dan kata sifat itu pasti di belakangnya ada da. Ini ya, pasti ada da. Nah, tapi ini semua adalah bentuk dasar ya Rabun, bentuk dasar, makanya nanti ya Rabun ketika membuat kalimat, da-nya ini semua harus dibuang. Jadi ini hanya sekedar basic form-nya aja. Basicnya adalah pakai da, tapi ya Rabun perlu ingat, ini tidak bisa langsung dipakai dalam sebuah kalimat. Soalnya apa? Ya Rabun harus nanti mengubahnya lagi dengan tata bahasa gitu ya. Jadi nggak bisa langsung saya pergi tuh 저는 가다 안 돼요. Ya, kata bukan kata yang bisa langsung dimasukkan dalam kalimat. Harus diubah dulu. Oke, balik ke kata. Kata artinya pergi. Ini basic formnya aja. Kemudian oda, oda datang. Jada, jada tidur. Lalu bokta, mokta. Di sini giok ketemu digat jadinya bokta. Lalu ada masita, minum. Iyagihata atau kadang kalau dalam percakapan sering disingkat yegihata. Sama aja ya Robin ya. Kemudian ada ikta. Nah, Erbun pernah belajar ya di bagian bacim. Jadi ketika ada riel sama giok ketemu sama digat, nah jadinya ikta. Kemudian deta. Nah, di sini deta bacanya bukan deda ya, tapi deta. Deta. Deta mendengar. Oke, ikta membaca. Nah, terus kata selanjutnya ada 보다. 보다 artinya melihat. Tapi 보다 ini punya makna lain selain melihat. Nah, dia bisa berarti apa? Bisa berarti menonton.
bisa berarti bertemu atau melihat, gitu ya. Melihat itu bisa melihat sesuatu benda. Contoh saya melihat sebuah apel gitu ya, atau saya menonton sebuah film, atau saya bertemu seorang teman. Itu bisa pakai boda. Oh, sama satu lagi, membaca. Nah, bisa artinya membaca juga ya. Oke. Terus irhata. Nah, irhata artinya bekerja. Lalu kombuhata, belajar. Undonghata, olahraga. Suita, mannata. Sata, juahata. Juahada ini artinya menyukai sebenarnya ya, menyukai. Jadi kita kata kerja aktif punya objek yang disukai. Oke. Nah, lanjut ke yongyongsa. Yongyongsa ini kata sifat. Kalau tadi kata kerja, kalau ini kata sifat. Yang pertama ada keta. Keta artinya besar, lalu cakta. Nah, ini giak ketemu sama diget, bacanya jadi cakta. Lalu ada manta. Manta. Ya. Hiat ketemu diget jadinya manta, dibacanya ta. Oke. Lalu ada cokta sedikit. Nah, ini beda huruf vokal, beda arti. Ini jak ya. Jak. Ini cokta, co. Oke, jadi hati-hati, cokta sedikit. Kemudian ada cota. Nah, cota ini ya Rabun, cara bacanya bukan johda tapi cota. Kenapa? Karena ada hiat ketemu sama diget dibacanya tit. Nah, harusnya gini ya, jadi cota cara bacanya. Lalu ada napeta. Napeta bisa diartikan jelek. Jeleknya ini sebenarnya bukan wajah ya, bukan masalah wajah, tapi sesuatu yang sifatnya bad atau buruk. Jeleknya itu seperti misal sifat kelakuan ya, napeta. Kemudian ada cemita. Cemita. Jemi ini kalau bahasa Inggris itu kayak fun, jadi sebuah keseruan. Ita ada, berarti seru, menarik, ada keseruan di dalamnya. Sedangkan lawannya cemiapta, membosankan, tidak menarik. Nah, ini adalah kata sifat. Semuanya ya Rabun lihat pasti ada bentuk da-nya. Tapi ingat, da ini tidak akan kita masukkan dalam kalimat. Ini hanya bentuk dasar aja. Nah, lanjut ke kosakata lain nih yang masih berhubungan dengan sehari-hari. Nah, ini biasanya jadikan objek bisa ya. Contoh ada cha, cha itu teh. Lalu ada kopi, kopi. Kemudian ada pang. P-nya ini jangan sampai pakai H ya. Pang. Lalu ada uyu. Kemudian yonghwa. Yonghwa, H-nya dibaca samar. Yonghwa. Kemudian emak. Emak. Lalu ada simun, sinmun. Kemudian ada cinggu, cinggu. Kemudian kita coba juga belajar 4 kata tanya untuk pengganti benda ya. Kata tanya interrogatif. Muat itu artinya apa? Jadi kita akan menanyakan apa yang kamu suka buat. Nah, buat gitu ya. Odi, berarti yang ditanyakan adalah tempat mana, gitu ya. Odi, mana. Kemudian nugu, nugu ini siapa? Berarti merujuk untuk menanyakan orang ya. Lalu onje, onje ini kapan? Berarti menanyakan waktu. Nah, ada yang perlu ya Rabun ketahui. Nugu, siapa? Ketika kita menanyakan siapa pelaku dari kata kerja ataupun kata sifat di predikat, itu biasanya kan pakai bentuk subjek ya, partikel subjek. Nah, dia kalau digabungkan sama partikel subjek, bukan nuguga, tapinya jadi nuga. Nuga. Ingat ya. Kalau yang ini yang lain kan misal muot, jadinya muoshi atau muosel ya, muosel. Terus odi, odie. Nah, karena tempat kan partikelnya odie, odie atau odieso gitu ya. Terus kalau nugu, nuga atau nugure gitu.
Nah, kalau onje dia tidak ada partikel. Jadi onje hanya berdiri sendiri. Nah, lanjut. Nah, tata bahasa pertama ya Rabun, kita akan belajar tentang akhiran kalimat bentuk formal. Oke, bentuk formal. Nah, ada dua nih. Kalau bentuk dasarnya ada bacimnya atau berakhiran konsonan ya Rabun. Kalau ada bacimnya ya Rabun pakainya semnida. Oke. Kalau berakhiran moem, berakhiran vokal aja, pakainya biepnida. Terus kalau ada bacim real, nah realnya ini ya Rabun harus hilang dulu, harus hilang, kemudian ditambahkan dengan biepnida. Nah, maksudnya apa sih biepnida gitu ya? Ini ada yang semida, ada yang biepnida. Nah, jadi ini nanti langsung ditempel di bentuk kata dasar. Yang ini kan ada sepnya ya. Kalau ini kan biep. Jadi nanti ketika ada apa namanya vokal doang, biepnya ini langsung masuk ke bawah kata dasar. Ya. Kita lihat di sini, kita misal pengen bilang Eugene tidur. Eugene tidur gitu ya. Bahasa Koreanya tidur adalah jata. Kalau Eugene kita langsung taruh aja Eugene Shiga ya, Eugene Shiga. Nah, tidur. Tidur bahasa Koreanya jata. Caranya gimana? Ya, Robun selalu hilangkan da-nya dulu. Nah, tidur kan kata kerja ya. Oke, masuk nih. Jata, tinggal ja. Nah, lihat ya Robun di sini. Di sini tidak ada bacim di bawahnya. Jadi kita langsung masukkan biep ini. Biep langsung masukkan di bawah jadinya jam, ni, da. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti ya Rabun bisa pakai dalam kalimat. Mana ini kan bentuknya formal. Jadi contoh Eugene tidur. Jadinya Eugene siga jamnida. Kita nggak bisa bikin kalimat Eugene tidur cuma dengan Eugene siga jada. 안 돼요. Tidak boleh. Jadi Eugene siga jamnida. Eugene siga tidur. Selanjutnya, pelajar belajar. Maksudnya murid, kita pengen menceritakan sesuatu ya. Mengatakan bahwa murid belajar. Ada murid yang belajar gitu ya. Pelajar hakseng. Hakseng ini adalah pelaku dari kegiatan belajar. Haksengi jadinya. Sama kayak tadi. Yujin Shika. Yujin Shika haksengi gitu ya. Jadi partikel subjeknya jangan lupa. Kemudian belajar. Belajar bahasa Koreanya. 공부하다. 공부하다. Da-nya kita hilangkan. Nah, tinggal 공부하. Nah, berhubung di sini di kalimat terakhirnya tidak ada bacim, jadi pakainya biepnida ada. 공부합니다. Gitu ya. 공부합니다. 공부합니다. Berarti apa? Kita menyatakan bahwa pelajar itu belajar dalam bahasa yang formal. 공부합니다. 학생이 공부합니다. Yarabbun, perhatikan ketika ada kosakata yang berbentuk hada. Oke, yang berbentuk hada itu contohnya gimana sih? Contoh kayak tadi, kosakata belajar, gongbu hada. Kosakata berolahraga, undong hada. Kosakata menyukai, chowaha, chowaha ande. Kosakata bekerja, irada. Mencintai, saranghada. Nah, contoh yang berbentuk hada-hada seperti ini ya Rabun. Ya, yang ada hadanya begini. Ya Rabun bisa bikin dua versi. Jadi versi pertama seperti ini ya. Versi pertama begini. Nah, versi keduanya gimana? Versi keduanya ya Rabun pisahkan antara kongbu dengan hada, undong dengan hada, il dengan hada, sarang dengan hada. Kalau sudah dipisahkan di tengah-tengahnya sini, ya Rabun
tambahkan nanti partikel objek gitu ya. Nah, berhubung kita belum pakai partikel objek, jadi kita stop dulu sampai di sini untuk versi kedua. Nanti versi kedua akan dibahas di partikel objek. Tapi intinya ya Rabun, yang berbentuk hada ini bisa dua versi. Tapi kalau yang seperti cada gitu doang itu nggak ada versi keduanya. Oke. Nah, kita lanjut. Kombuhamnida tadi sudah, lalu tas kecil. Kecil ini kata sifat. Tidur, belajar, kata kerja. Kata sifat boleh? Boleh. Kita bisa tambahkan gitu ya. Nah, tas bahasa Koreanya kabang. Kabang. Nah, kemudian tas ini adalah subjek dari sifat kecil. Dialah pelaku dari sifat kecil. Jadinya kabangi gitu ya. Kabangi. Kecil, jakta. Jakta. Danya hilang. Di sini ya Rabun ada bacim, berarti ya Rabun pakainya semnida. Jadilah jaksemnida. Oke, jaksemnida. Nah, jadi tas kecil kita bilangnya kabangi jaksemnida. Kita nggak bisa bilang kabang jakta, nggak boleh gitu ya. Beda. Oke. Nah, ini yang bentuk akhiran formal. Kita lihat lagi. Sama seperti ya Rabun masih ingat imnida itu ada bentuk ininya lagi, bentuk tanyanya imnika. Nah, sama dengan semnida ini ada bentuk tanyanya semnika. Mungkin ya Rabun masih bingung. Terus apa bedanya sih Sem? Imnida, semnida, imnika, semnika. Nah, bedanya di mana? Imnida ini artinya adalah. Oke, adalah. Berarti dia ditambahkan dengan noun atau kata benda. Nah, kalau semnida semnika ini nggak ada artinya. Ini hanya sebagai bentuk akhiran formal. Akhiran doang gitu ya. Jadi dia bisa ditambahkan dengan kata kerja, verb, atau kata sifat adjektif. Nah, cuma ini aja bedanya. Jadi jangan sampai nanti ya Robun ketika pengen bilang ini adalah buku, ya Robun pakainya yang semnida. Beda gitu ya. Semnida ini dipakainya untuk kata kerja dan kata sifat. Nah, tapi kalau kata benda, ya Robun pakainya imnida. Oke. Nah, kita lihat contoh yang bentuk kata tanya. Kita pengen tanya nih, Jiwon itu kerja gitu ya. Apakah Jiwon bekerja? Kita taruh pasti subjek terlebih dahulu ya. Jiwon 씨가. Kenapa pakai ga? Karena dia adalah subjek yang ditanyakan atas kegiatan bekerja. Jiwon 씨가. Nah, 일하다. Kerja irada. Danya hilang. Karena dia tidak ada bacim, jadi irha ditambah biep nikah. Irham nikah, gitu ya. Irham nikah, yang mana nanti biepnya ini langsung nambah ke bawah, jadinya irham nikah, gitu. Deh, Jiwon 씨가 irham nikah. Kalau kita pengen jawab, berarti pakai bentuk yang jawaban iramnida, gitu ya. Deh, Jiwon 씨가 iramnida. Lanjut lagi. Apakah tas itu besar, gitu ya? Deh, tas kabang. Kabang. Besar adalah kata sifat. Siapa pemilik dari sifat besar? Tas. Jadi tas ini adalah subjek. Kabangi 크다. Besar bahasa Koreanya adalah 크다. Da-nya hilang. Oke, di sini tidak ada bacim. Oke, jadi biep nikah. Sama ya. Kabangi 큽니까? Biepnya ini langsung taruh di belakang, di bawahnya ya. Kabangi 큽니까? 네. 아니요, tidak, gitu ya. Tas itu kecil. Jadi dia tidak besar, tapi tasnya kecil. Kecil bahasa Koreanya. Jakta. Tanya hilang. Di sini ada bacim. Kalau ada bacim tambah semnida.
습니다. Atau kalau mau bertanya, 습니까? 아니요, 가방이 작습니다. Oke, jadi ketika ingin menyatakan suatu kegiatan ataupun sebuah sifat dari satu benda atau dari satu makhluk hidup gitu ya, kata benda lain, bisa pakai 습니다, 습니까. Oke. Nah, kita lihat contoh di sini, 가다 jadinya 갑니다. Oke. 보다, kita lihat bentuknya gimana kalau boda. 보다, danya hilang. Nah, di sini tidak ada bacim, berarti jadinya kita tambah 봅니다. 봅니다. 만나다, 만나다, danya hilang. Di sini tidak ada bacim, jadinya 만납니다. Oke, 만납니다. Artinya bertemu. Tadi kata pergi, 보다, ada 3 ya, bisa melihat, menonton, bisa membaca, gitu ya, bisa bertemu. Ya. Lanjut, masida. Ya, masida artinya minum. Danya hilang. Masih, nah ditambahkan masih 핍니다. 마십니다. Ingat ya Rebun, ini kayak main puzzle aja ya. Ya Rebun harus nyocokin lubangnya di mana gitu ya. Lubang puzzle-nya di mana. Oke. Lanjut, 공부하다, belajar. Jadinya 공부하다, danya hilang. Nah, 공부하. Oke. Ditambah 핍니다. 공부합니다. Lanjut, 좋아하다. Nah, 좋아하. Danya hilang ya. 좋아하다, danya hilang. Oke, ditambah jadi 합니다. 좋아합니다. 운동하다. 운동하다 artinya berolahraga. Jadi 운동하다, danya hilang. Di sini ya Rabun, di bawahnya tambahkan bacim 합니다. 운동합니다. Berolahraga. Nah, ini sudah jadi predikat formal. Ya Rabun tinggal tambahkan subjeknya, tinggal tambahkan tempat atau objek dan lain-lain. Tapi nanti untuk akhiran predikatnya ini bisa pakai bentuk ini ya untuk formal. Nah, ini contoh yang pernyataan biasa. Kalau yang pertanyaan gampang ya Rabun tinggal ganti ya. Ini semua ganti jadi ka. Jadi 봄니까, 만납니까, 마십니까, 공부합니까, gitu ya. 좋아합니까, 운동합니까. Nah, jadi tinggal ganti jadi ka, maka dia akan jadi pertanyaan. Nah, yang ini nanti kita bakal latihan bareng ya Rabun ya. Kita lanjut ke partikel objek. Partikel objek. Dalam satu kalimat, ingat ya kalau bahasa Korea ada subjek atau topik, ditambahkan kata keterangan, bisa waktu, bisa tempat, kemudian ditambahkan objek, kemudian ditambahkan predikat. Predikat itu apa aja? Bisa dia sebagai kata benda, bisa juga berupa kata kerja, atau kata sifat. Tergantung nanti ya. Oke. Kalau predikatnya kata benda, ya Rabun tinggal tambahkan imnita, gitu ya. Kalau kata kerja atau kata sifat, ya Rabun tinggal tambahkan yang tadi, semnita atau biepnita. Nah, lumayan paham konsepnya ya. Oke. Sedangkan kalau yang objek, nah kita bahas objek nih di sini ya. Objek. Objek ini juga punya partikel, ada 2, ada sama re. Kalau kata benda objeknya itu berakhiran konsonan, ada bacimnya, Rebun ada bacimnya, ditambahkan dengan e. Tapi kalau berakhiran vokal, cuma ada molem ya, ditambahkan re. Oke, jadi dibagi 2, begini. Nah, contoh kita lihat ada kalimat nih, Jiwon makan roti. Sesuai dengan struktur ini, kita masukkan Jiwon dulu. Jiwon si. Jiwon sebagai subjek, jadinya Jiwon si ga. Kenapa pakai ga? Karena di sini tidak ada bacim, kan partikel objek ada 2 ya. Ada i, ada ka. Kalau ada
bacimnya pakai yang ini. Kalau tidak ada bacimnya pakai yang enggak, gitu ya. Jadi 지원 씨가 빵. Oke, kita subjek ada, objeknya roti. Roti ini pang. Tapi kita nggak bisa cuma pakai 지원 씨가 빵 gitu doang, nggak bisa. Pakai partikel objek. Pang di sini ada bacim, berarti pangel. Nah, jadi masuk sini ya. Pangel. Makan. Makan bahasa Koreanya 먹다. Coba kita lihat 먹다. Da-nya hilang. Karena ada bacim jadinya plus semnita. Jadi 먹습니다. Nah, kalau disusun sesuai urutan berarti 지원 씨가 빵을 먹습니다. Oke, 지원 씨가 빵을 먹습니다. Nah, ini barulah jadi kosakata kalimat yang utuh. Tidak bisa kita 지원 빵 먹다. 안 돼요. Harus ada kalimat, harus ada partikel dan akhiran kalimat sesuai tata bahasa yang mau kita pakai. Oke, lanjut contoh kedua, pelajar, murid atau mahasiswa atau pelajar ya, membaca buku. Oke, subjeknya pelajar, 학생. Partikel subjek yang cocok, i, 학생이, karena ada bacim. 학생이, objeknya apa? Buku. Buku bahasa Koreanya 책. 책 ada bacimnya, berarti pakai 을, masuk ke sini. 학생이 책을, nah membaca, bahasa Koreanya membaca, 읽다. Da-nya hilang. Ada bacim, kalau ada bacim tambahnya 씁니다. Berarti jadi 학생이 책을 읽습니다. Bacanya jangan ilok atau irek ya. Yarabbun di materi bacim sudah belajar bahwa bacim ganda seperti ini ketemu sama konsonan, maka yang dibaca adalah gioknya. Gioknya akan dibaca seperti huruf K. Realnya gimana? Tidak dibaca. Oke. 읽습니다. Lanjut contoh ketiga. 준영 bertemu teman. 준영 subjek. 준영 씨가. Oke, partikel subjek. Di sini tidak ada bacim, jadi pakai ga. Bertemu teman. Objeknya dulu. Teman dulu ya. Teman bahasa Koreanya 친구. 친구 di sini tidak ada bacim, maka pakai re. 친구를. Bertemu. Bahasa Koreanya 만나다. Da-nya hilang. Di sini tidak ada bacim. Oke, jadi biebnida. B-nya ini langsung taruh di bawah. Jadilah 만납니다. Oke, 만납니다. 준영 씨가 친구를 만납니다. 자, kita lihat contoh ya, Rabun. Nah, di sini ada pertanyaan 지금. 지금 itu artinya sekarang. 무엇을 합니까? 무엇 tadi bahasa Koreanya untuk kata tanya apa gitu ya. Dia menanyakan sesuatu. Kalau di sini ada partikel objek berarti dia menanyakan objek. Objek dari apa? Dari sini predikat terakhir yang ditanyakan adalah hada. Ya, hada jadi 합니까. Hada ini artinya melakukan. Jadi otomatis dia nanya, kamu sekarang melakukan apa? Gitu ya. Melakukan apa? Kalau yang ditanya objek, maka muotnya ditambahkan dengan partikel objek. Kalau yang ditanya adalah subjek dari suatu sifat gitu ya. Jadi pakainya muosi gitu ya. Nah, muosi ini ya Rabun, kadang juga orang Korea kalau dalam percakapan, mereka sering disingkat jadinya bol gitu ya, bol. Oke. Atau mo aja juga bisa ya, bol. Jadi intinya apa? Kalau pengen nanya ngapain, ya Rebun bisa ngomongnya 뭘 합니까? 무엇을 합니까? 지금 gitu ya sekarang. Nah, di sini ada cek buku, kemudian ada ikta membaca. Kita pengen bilang saya membaca buku. Objeknya dulu. Cek dulu ya. Cek. Cek
ada bacimnya, pakainya 책을 읽다. Danya hilang, ditambahkan dengan 습니다. jadinya 책을 읽습니다. atau 저는 지금 책을 읽습니다. boleh jawab seperti itu. Nah, contoh lagi misal 1번 ya. 지금 무엇을 합니까? Kamu sekarang lagi ngapain? 영화, film. 보다, menonton. Oke, jadi jawabnya gimana? 저는 지금 objeknya dulu, 영화. Di sini tidak ada bacim, berarti 영화를 보다. Danya hilang. Tidak ada bacim juga. 봅니다. berarti apa? 저는 지금 영화를 봅니다. Saya sekarang nonton film. Oke. Yang kedua, 지금 무엇을 합니까? Ada 친구, teman, 만나다, bertemu. berarti 친구를 만나다, danya hilang. 만납니다. 저는 친구를 만납니다. Saya bertemu teman. 자, 3번. 지금 무엇을 합니까? Ada emak. emak itu bukan emak-emak ya. emak itu musik ya. 듣다, mendengar. Oke, jadi dengerin musik gitu maksudnya. emak, ada bacim. emak을 듣다. Nah, 듣다. adanya hilang, tambahkan 습니다. 저는 지금 음악을 듣습니다. Jadi kalau sudah begini ya, Rabun bisa menyebutkan subjek, objek, predikat. Wah, itu berarti udah jadi satu kalimat yang jelas gitu ya. Oke. Kemudian ada satu pelengkap lagi nih ya, Rabun. Oh, sebentar. Ada yang lupa saya jelasin ya. Karena berhubung sini partikel udah dibahas. Nah, yang tadi nih ada kosakata berkaitan dengan hada. Contoh, 일하다, 운동하다, 공부하다, 사랑하다. 네, ini sebenarnya pisahan dari kata il dan hada, undong dan hada, gongbu dan hada, sarang dan hada. Hada ini artinya melakukan. Melakukan il artinya pekerjaan. Melakukan undong, olahraga. Melakukan gongbu, pembelajaran. Melakukan sarang, artinya mencintai. Sarang itu cinta ya. Melakukan cinta alias mencintai. Nah, ketika menggunakan partikel rel, ya Rabun juga bisa tambahkan ini ya. Tambahkan di antara tengah-tengah. Misal, 저는 일해요. Ini yang bentuk pertama. Bentuk keduanya gimana? 저는 일을 bukan 해요 ya. 일합니다. 저는 일을 합니다. Boleh, gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ada beberapa kata kerja yang itu adalah gabungan dari kata benda dengan hada. Jadi kata bendanya boleh ditambahkan atau re. Kalau ini contoh lagi. Ya kan? Bentuk 1 저는 일합니다. Saya kerja. Bentuk 2 저는 일을 합니다. Saya bekerja. Sama. contoh 2 저는 운동합니다. sama juga dengan 저는 운동을 합니다. sama ya, tidak ada beda. 저는 공부합니다. sama juga dengan 저는 공부를 합니다. 사랑, 저는 사랑합니다. Ya, 저는 사랑을 합니다. Nah, ini juga sama. Terus kalau misal sama gitu, kapan kita pakai yang bentuk 1, kapan pakai bentuk 2 gitu ya. Kalau ya Rabun menyebutkan objek dengan jelas, ya Rabun bisa pakai bentuk 1. Tapi kalau dalam satu kalimat ya Rabun tidak menyebutkan objek, ya Rabun bisa boleh pakai bentuk 2. Supaya apa? Supaya ada muncul gini. Jadi kalimatnya lebih panjang gitu ya. Tapi kalau ya Rabun nggak mau ribet ya nggak apa-apa, pakai ini aja.
Cuma ini sebagai pengetahuan. Jadi ketika ya Robun menemukan, mungkin membaca di tempat lain, ya Robun nggak kaget. Loh kok bisa undangul hamnida? Loh kok bisa gomburul hamnida? Bisa karena awalnya seperti ini. Gitu ya, dipecah, kemudian ditambahkan partikel el atau rel di tengah-tengah. Oke. Oke, yang terakhir, partikel tempat. Nah, kalau ya Robun buat kalimat pasti ada keterangannya ya. Biar lebih cantik gitu kalimatnya. Nah, untuk partikel tempat, ini ada eso. Eso, ya Robun pakai diletakkan di kata tempatnya ketika tempat tersebut merupakan tempat terjadinya kejadian sesuatu atau kegiatan. Oke, di sini artinya di. Jadi tempat plus eso. Artinya gimana? Di tempat. Tapi khusus untuk kejadian, kegiatan. Ya. Wah, maksudnya gimana? Karena ada juga partikel E, tempat plus E. 여러분, pekan kemarin belajar ya, 교실에 칠판이 있습니다. Nah, pakainya E. Kalau E ini juga sama artinya di, tapi bukan kegiatan, melainkan keberadaan. Jadi, 교실에 있습니다. Beda nanti ketika kita bilang, 교실에서 공부합니다. Nah, beda. Jadi jangan sampai ketukar. 있습니다, 없습니다. Ini kan merupakan keterangan keberadaan ada atau tidak. 공부합니다. Ini kan kegiatan. Jadi pakainya esok di sini ya, esok. Oke. Contoh, Indah beristirahat di rumah. Subjeknya dulu, Indah 시가. Lokasinya di mana? Di rumah. Jip rumah. 집에서 beristirahat. Istirahat bahasa Koreanya 쉬다. Da-nya hilang. Karena tidak ada bacim, tambahkan biebnida. Oke, biebnya taruh bawah. Jadinya 쉼니다. 인다 씨가 집에서 쉽니다. Lanjut, nomor 2. Subin bekerja di bank. Nah, Subin 씨가 kerja di bank, tempatnya dulu. Bank, 은행. Karena ini kegiatan, pakainya jadi eso. 은행에서 bekerja, 일하다. Oke, jadi 일합니다. 수빈 씨가 은행에서 일합니다. Oke. Nah, contoh lagi, misal ada pertanyaan, 최유진 씨가 어디에서 무엇을 합니까? Tadi 여러분 belajar 무엇을 합니까 artinya ngapain gitu ya. Kamu melakukan apa? Terus ditambah lagi 어디에서. 어디 artinya kan mana ya, menanyakan tempat. Jadi, Yujin sekarang di mana dan melakukan apa gitu ya. Nah, kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa gitu ya. 어디에서 무엇을 합니까? Yujin ada di 식당. Ngapain? 만나다, bertemu. Bertemu siapa? 친구, teman. Jadi, 최유진 씨가 tempatnya dulu. Tempatnya di mana? 식당에서. Oke. Ngapain? Ketemu teman. 친구를 만나다 jadinya 만납니다. Oke, selalu ingat. Pokoknya selalu ingat ya Rebun. Subjek, keterangan, objek, dan predikat. Oke. kita lihat lagi yang 1번. Nah, 1번 kita bikin kalimatnya gimana? Contoh, misal ini kan namanya Pak Subin ya. 박수빈 씨가 어디에서 무엇을 합니까? 박수빈 씨가 di mana? Di kafe. 카페에서 ngapain? 마시다. minum. Apa yang diminum? Kopi. 커피를 마시다. 마십니다. 박수빈 씨가 카페에서 커피를 마십니다. Berarti 박수빈 minum kopi di kafe. Nah, jadi cakep kalimatnya ya. Jadi langsung kalimat utuh gitu.
Oke, contoh nomor 2, indah, gongwon itu taman, 운동하다 olahraga. Berhubung sama kayak masida ya, kegiatan, 운동하다 juga kegiatan, maka pakainya eso nanti partikel tempatnya. 인다 씨가 di mana 공원에서 ngapain? 운동합니다. 인다 씨가 공원에서 운동합니다. 자, 좋아요. 자, 그 다음에 3번 이유나 이유나 씨가 어디에서 무엇을 합니까? 이유나 씨가 회사에서 일하다, 일합니다. Berarti Niyuna bekerja di kantor. Jadi lengkap kalimatnya ya. Subjek, objek, ada objeknya, ada juga yang nggak pakai objek, tapi predikat ada, keterangan juga ada. Oke. Ya, kita lihat contoh percakapan yang pertama ya, Rabun. Rabun silakan ikuti dan tebak artinya ya. Baik. 민재 씨, 오늘 무엇을 합니까? 친구를 만납니다. 어디에서 친구를 만납니까? 시내에서 만납니다. Oke, lihat artinya. 민재 씨, 오늘 artinya hari ini. 무엇을 apa 합니까? Ngapain? Berbuat apa? Melakukan apa? 친구를 만납니다. Dia bertemu teman, gitu ya. 니 무엇을 합니까? Oke, 만납니다. Oke, 친구를 만납니다. 어디에서 친구를 만납니까? Kamu bertemu teman di mana? Di mana? Kalau kita kan kata tanyanya di belakang ya. Dia kalau Korea taruh di depan. 어디에서 di mana? 친구를 만납니까? teman bertemu gitu ya. Oke, 시내에서 만납니다. 시내에서 만납니다. Oke. 시내 itu artinya pusat kota. Jadi saya bertemu di pusat kota. Oke. Contoh lagi. Nah, ini ada dua kegiatan ya. Ada si kegiatannya Siti dan Indah. Kegiatannya Siti apa? Gongwon 산책. 산책 itu artinya jalan-jalan, jalan kaki, lihat-lihat gitu ya. Lihat jalan-jalan di taman, terus 백화점, mall, shopping. Oke, kalau Indah, nah 21 극장 ya, 21 극장, kemudian 영화, film. Oke, kita baca ya, Rabun. 시티 씨, 오늘 무엇을 합니까? 공원에서 산책합니다. 그리고 쇼핑합니다. 어디에서 쇼핑합니까? 시내 백화점에서 쇼핑합니다. 인다 씨는 오늘 무엇을 합니까? 21 극장에서 영화를 봅니다. 인다 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 아주 좋아합니다. Oke, kita lihat artinya. Siti 씨, hari ini ngapain? 무엇을 합니까? 공원에서 산책합니다. 산책하다 jadinya 산책합니다. Oke, 그리고 artinya kemudian 쇼핑합니다. kemudian saya shopping. 어디에서 쇼핑합니까? kamu shopping di mana? belanja di mana? 시내 백화점에서 di mall pusat kota. 쇼핑합니다. saya berbelanja. 인다 씨는 오늘 무엇을 합니까? Nah, dia tanya balik ya. Oke. Kalau Indah, kamu hari ini ngapain? 21 극장 atau 여러분 boleh baca 21 극장에서 네, 영화를 봅니다. Saya nonton film di bioskop 21. 인다 씨는 영화를 좋아합니까? 좋아합니까 ini dari kata 좋아하다. Oke. 인다 씨, kamu menyukai film? Objek yang ditanyakan adalah 영화 ya. 네, 아주 좋아합니다. 아주 artinya very, sangat. 좋아하다, 좋아합니다. Saya sangat suka. Oke. Sampai sini ya, Rabun. Nah, silakan pelajari materinya dengan baik, terutama di bagian akhiran formal ya. Nanti kita latihan membuat kalimat.
Nah, 그럼 질문 있으면 단톡방으로 물어보세요. silakan kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan di ruang chat ya, 여러분 ya. 네, 그럼 좀 수업에 만나요. ketemu di kelas Zoom. 네, 감사합니다.